Dalam episode ini saya akan menjelaskan pandangan psikoanalisis dari Harry Stack Sullivan. Kalau pandangan para pendahulunya seperti Sigmund Freud dan Jung orientasinya adalah individual, dan Adler itu orientasinya adalah social psychoanalysis dengan Gemeinschaftsgefühl, maka Harry Stack Sullivan lebih berorientasi pada interpersonal, hubungan di masa lampau yang bersifat interpersonal atau hubungan interpersonal di masa lampau. Bagaimana hubungan interpersonal di masa lampau mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Menurut Harry Stack Sullivan, kepribadian merupakan sistem energi. Energi hadir dalam bentuk tension, dalam bentuk ketegangan. Ketegangan apa? Ketegangan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi energi hadir dalam bentuk tension. Apabila dia terpenuhi, dia akan menghasilkan euforia, rasa senang. Nah, tension ini sebagian disadari, sebagian tidak disadari. Tension berlangsung dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan needs itu. Manusia punya banyak sekali kebutuhan, nanti kita akan jelaskan di dalam teori kebutuhan yang lain yang lebih lengkap. Tetapi kebutuhan akan terpenuhi dan menghasilkan perilaku yang produktif. Kalau dia terpenuhi, dia akan menghasilkan perilaku yang produktif. Tetapi kalau dia tidak terpenuhi, dia akan menghasilkan kecemasan atau anxiety. Inilah yang dihasilkan oleh adanya ketegangan tersebut. Inilah yang dihasilkan oleh adanya tension. Bila terpenuhi, dia menghasilkan kelegaan, kesenangan, kebahagiaan, euforia. Tetapi bila dia tidak terpenuhi, dia menghasilkan ketegangan terus-menerus dan menimbulkan kecemasan, anxiety. Hal yang paling mendasar dalam pandangan Harry Stack Sullivan adalah tenderness atau kelembutan. Terutama pengasuhan ibu. Ibu yang mengasuh anak, motherhood, rasa keibuan, itu diharapkan penuh dengan kelembutan. Jika transformasi energi berlangsung dengan kelembutan, maka kebutuhan anak akan terpenuhi dengan baik. Tetapi jika transformasi energi tidak tersalurkan dengan kelembutan, misalnya ibunya galak, ibunya kasar, maka itu akan menimbulkan kecemasan atau anxiety. Anxiety kemudian akan melandasi munculnya sejumlah perilaku tertentu di masa dewasa. Guna mengatasi anxiety, seseorang boleh jadi memalsukan dirinya, menipu, dan ini dikenal sebagai malevolence. Dia menutupi kebenarannya, kesungguhannya, menutupi kebenaran dirinya. Dia malevolence untuk menghindari hal-hal yang dia cemaskan. Tetapi kalau kelembutan itu terlaksana dengan baik, pengasuhan melalui kelembutan terlaksana dengan baik, dia akan belajar tentang kasih sayang, maka seorang anak akan tumbuh menjadi anak yang baik, dan dia membina hubungan interpersonal relationship atas dasar intimacy, atau juga dikenal sebagai conjunctive. Di lain pihak, apabila si anak merasa takut, mungkin karena tekanan-tekanan pendidikan, keharusan, pengasuhan yang kurang layak, dia akan mengalami perasaan terisolir, terpinggirkan. Perasaan terisolir, terpinggirkan ini
membuat anak menyelubungi diri, dan dia memang tidak bisa menyangkal bahwa sebagai makhluk manusia dia memiliki nafsu dan keinginan. Oleh karena itu dia mengisolir dirinya menyendiri dalam bentuk lust and hidden atau hidden lust, menyembunyikan nafsu dan keinginannya. Sehingga yang muncul adalah berpura-pura, dan kemungkinan yang muncul juga akan menjadi disjunctive atau malevolence. Proses kesemuanya ini mengarah kepada personifikasi, yaitu proses mencari jati diri. Ketika seseorang mencari jati dirinya, dia sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengasuhan dia di masa lampau. Proses jati diri ini dalam perjalanannya akan sangat mempengaruhi terbentuknya self system. Karena self system itu sendiri sudah mulai dibentuk pada usia 12 sampai 18 bulan. Self system adalah suatu sistem di mana seseorang mengenali siapa dirinya. Kasarnya saya bisa mengatakan seseorang itu bertanya, saya ini anak siapa? Siapa ibu saya? Siapa yang mengasuh saya? Kalau yang mengasuh memang ibunya, maka dia akan memiliki identitas diri. Ini adalah ibu saya, ini adalah saya anaknya dia. Tapi ketika pengasuhan ini dialihkan kepada orang lain, dia menjadi bertanya-tanya, siapa identitas dia? Saya ini anaknya siapa? Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh bad and good mother. Ibu yang baik dan ibu yang tidak baik. Ibu yang tidak baik atau bad mother itu akan menimbulkan disapproval, perasaan disapproval, perasaan tercampak, perasaan tertolak. Sedangkan good mother itu akan membentuk me personifications atau personifikasi saya dalam bentuk approval atau perasaan diterima, disetujui, disepakati. Jadi yang pertama terbentuk self-esteem, yang berikutnya terbentuk me personifications dari proses tersebut. Inilah yang kemudian akan membentuk apa yang dikenal sebagai eidetic personifications. Eidetic personifications adalah unrealistic atau imaginary friends to protect esteem. Seorang anak yang merasa dirinya terabaikan akibat dia misalnya disapproval dari orang tuanya, akibat dia merasa diabaikan oleh orang tuanya, dia kemudian berfantasi hidup di dalam dirinya sendiri, kemudian memiliki teman imajiner, dan ini pada dunia anak-anak sampai batas tertentu teman imajiner tidak apa-apa, tetapi apabila dia berkembang menjadi pada usia yang lebih dewasa, teman imajiner yang seperti dalam tanda petik dipelihara terus di dalam dirinya dia akan menimbulkan konflik batin atau juga akan menimbulkan apa yang sangat ditakuti oleh banyak orang, kepribadian yang terpecah, dikenal sebagai split personality. Saya lanjutkan paparan saya dari Sullivan pada edisi yang berikutnya.